maksud dan kedatangan kami Bapak hari ini, kami ingin melakukan pendampingan individu yang kedua tentang prakarsa perubahan pada isi sekolah. Jadi dalam alur skenario diskusi nanti Bapak ada beberapa langkah. Salah satunya nanti guru-guru akan melakukan diskusi tentang kalimat umpang. Dari kalimat umpang itu nanti guru dan bersama warga sekolah akan melihat sejauh mana mengenai tentang visi sekolah. Selanjutnya nanti Ibu Nurlina dan kawannya lagi akan mengambil kesimpulan di akhirnya tentang diskusi kita hari ini. Seterusnya harapan saya setelah nanti pembelajaran kita diskusi ini berlangsung, mudah-mudahan para ibu CGP mendapatkan pengetahuan bagaimana cara nantinya akan membuat sebuah visi di sekolah. Untuk terlebihnya kita mintakan sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Bina Bangsa kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang visi dan misi sekolah. Visi sekolah ini yang kedua kepada nanti semoga apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini semoga bermanfaat bagi kami, bagi sekolah dan bagi semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Elok ya? Ya. Silakan Pak Robin. Ya. Pak Anas Redden. Jangan dulu ya. Dokumentasi. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit gambaran ataupun nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Kepala Sekolah tadi nanti diskusi ini akan berjalan lancar sampai penghujung waktu. Nah, dari mana setelah ini saya sebagai pengajar praktik langsung memberikan kesempatan kepada seluruh guru penggerak untuk memaparkan prakarsa perubahan visi sekolah pada pendampingan ini kepada Ibu kami persilakan dengan terhormat. Terima kasih banyak kepada Bapak.
tentang visi misi yang rasanya berat sekali. Jadi biar kita sedikit menimbulkan rasa antusiasme kita terhadap Indonesia, maka saya akan membacakan sedikit puisi. Mau dengar tidak? Oh, puisi atau pantun? Puisi. Oh, puisi aja. Oke, baik ya. Aku melihat Indonesia. Tulisan pena Insinyur Soekarno. Kalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku menghirup udara hari ini, aku lagi tidak menghirup udara. Aku sedang menghirup Indonesia. Kalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan penuh bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku
generasi penerus bangsa yang berkebutuhan khusus. Berarti di sini guru kita tidak meminta kepada kita, karena dia tidak bisa meminta, cuma kita bagaimana memberi kepada murid-murid kita. Jadi di sini menurut Bapak Ibu, nilai yang tersirat dalam puisi baru saja dibacakan di sini, bisa kita lihat di sini, yaitu mencerminkan. Jadi Bung Karno mengarang puisi bukan asal-asalan. Dia ada makna begitu cintanya kepada Indonesia, sehingga muncullah kata-kata mengenai semua yang dilihatnya itu hanya Indonesia. Mencerminkan bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia, ya, tentang harapan-harapan, tentang segala sesuatu demi kebangkitan Indonesia. Jadi Bapak Ibu hadir di sini, duduk di sini, begitu juga mencurahkan segala pikiran, segala sesuatunya itu untuk mewujudkan visi di sekolah kita ini. Semoga ini merupakan bagian terkecil dari Indonesia. Nah, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik kita, maka kita menggunakan kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Apa arti rumpang ya? Kalau kalimat jelas ya, sebuah kalimat susunan dari gabungan dari beberapa kata, itulah kalimat. Sedangkan rumpang, pernah mendengar tidak akan rumpang? Belum ya? Rumpang berarti seponggol ya, terputus, dia tidak lengkap. Misalnya kalimat itu dia lengkap, namun di sini terputus. Jadi putusan itulah yang akan kita isi sesuai dengan yang ada di pikiran kita, yang ada di gagasan kita. Mungkin Ibu Mira boleh membantu untuk membagikan nomor 1 dahulu ya, boleh, biar tidak terlalu banyak. Kita akan menulis gagasan kita. Bila muncul kalimat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ada pulpen Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya akan membagikan pulpen secara cuma-cuma ya. Dipinjamkan. Oke, tidak saya tulis. Ada ya, ini semua. Cuma satu kalimat saja. Kita memimpikan murid-murid. Kita mengajak peserta didik kita ya, murid-murid kita. Hari demi hari kita selalu mengajar. Untuk apa kita mengajar? Apa yang kita harapkan pada murid-murid kita? Apa mimpian kita? Kita mengajar setiap hari kita kemari selalu datang. Apa yang ingin kita mimpikan kepada peserta didik kita? Yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk ditempel di sini. Pertanyaan nomor 1. Tidak perlu panjang-panjang, cukup satu kata saja. Karena kalimat rumpang. Oke, sudah cepat. Langsung ke depan ya. Kita menempel, boleh. Kita memimpikan murid-murid yang bisa dilakukan. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya. Kita memimpikan murid-murid. Ada jawabannya: beriman, bertakwa, patuh kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Mandiri. Kita mencari kata yang sama ya. Wah, berat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
kemandiriannya itu mandiri ya. Berarti jawaban nomor 1 mungkin Bu Mira bisa diketik langsung juga boleh di slide-nya, di slide-nya. Selanjutnya ada slide kosong. Ada slide kosong. Slide Slide kosong ada di sini. ada. Di slide kosong. Ada. Yang di bawah Bu Mira tadi aku insert tadi. Atau di sini juga? Oh, di sini nggak boleh. Oke. Kata cantiknya bisa ini apa kita katanya melangsungkan. Berarti kita memimpikan murid-murid yang bertakwa dan mandiri. Berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan mandiri. Itu langsung kita buat kalimat besar panjang atau cukup kata intinya? Kata kuncinya. Oh, kata kunci saja ya. Kata kunci. Kata kunci ya. Oke. Nah, berikutnya Bu Mira tolong dibantu untuk kalimat kedua. Alhamdulillah ya, untuk kalimat pertama kita sudah dapat kata kuncinya bertakwa dan mandiri. Untuk berikutnya, waktunya 1 menit kalau banyak lama ya. Kita percaya bahwa murid adalah Oke.
tempat belajar, memerlukan pengetahuan. Jadi apa yang kita ambil? Berarti untuk karakter ya, pembentukan karakter. Jawabannya lagi, belajar adalah utama bagi murid, kemandirian dan kedisiplinan, menuntut ilmu. Berarti sekolah adalah pembentukan karakter, untuk pembentukan karakter dan mendapatkan ilmu. Oke. Nanti di sini di sekolah kita murid-murid beranggapan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sini itu tempat untuk membentuk karakter dan untuk mendapatkan ilmu. Oke, apa itu silakan dilanjutkan pada soal nomor 5. Lagi. Oke, baik. Sekarang nomor 5. Kita warga di sekolah yakin memberi media pembelajaran yang efektif. Jadi di sini memberikan media pembelajaran yang efektif. Yang kedua, kita warga sekolah yakin untuk mendidik siswa agar mandiri. Berikutnya, mengoptimalkan bakat dan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mendidik siswa, kemudian memberi media, mengoptimalkan bakat. Berikutnya, mencapai cita-cita dan kebahagiaan anak sesuai dengan potensinya. Di sini juga sama ya, mengembangkan bakat ya. Kemudian dapat menuntun anak mencapai kebahagiaan, kemajuan sekolah dan kecerdasan murid. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Siapa mau volunteer mengambil kesimpulannya? Kita warga di sekolah yakin untuk pilihannya mengoptimalkan bakat murid, mengoptimalkan bakat, menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan. Berarti bakat juga ya, sesuai dengan potensinya. Berarti mengoptimalkan bakat ya kita ambil ya. Karena kita kata-kata sama, benar Bapak Ibu? Ya? Masih di sini pada masih ya? Berarti masih mengoptimalkan bakat ya. Oke. Mengoptimalkan bakat. Nomor 6, satu lagi. Nomor 6, kita dan warga di sekolah paham bahwa jawabannya tempat menuntut ilmu, membutuhkan bimbingan, kedisiplinan, menggali potensi, bagi jadi di sini bertanggung jawab terhadap murid. Sekolah tempat menuntut ilmu, sekolah tempat menggali potensi. Berarti menuntut ilmu, menggali potensi itu hampir sama ya. Ya benar Bu, beda betul. Kita ambil berarti apa nih? Bu Ibu, Bapak-bapak, kita ambil kesimpulannya bagaimana? Kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah tempat untuk ilmu. Berarti mengira yang nomor 6, sekolah tempat untuk ilmu. Oke ya, kita alhamdulillah. Yang nomor 5, optimalkan bakat. Mengira yang nomor 5, optimalkan bakat.
sudah menyelesaikan kalimat rampung, kalimat rumpang. Kita sudah merampungkan kalimat rumpang. Ya, kita sudah merampungkan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, untuk berikutnya, Bapak Mira. Untuk berikutnya kita persilakan Ibu Mira untuk melanjutkan sesi ini. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan kita tentang yang pertama itu pertanyaan pemancing. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah mendukung untuk masa depan murid kita? Sudah. Sudah, ya. Berarti visi sekolah kita itu sudah selaras untuk cita-cita murid kita di masa depan. Visi sekolah merupakan impian atau harapan cita-cita yang diinginkan oleh warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Jadi visi sekolah ini kita buat secara bersama warga sekolah yang ada, bisa ada guru, komite, dan pengawas. Jadi kita membuat visi sekolah itu bersama-sama. Selanjutnya ini ada merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang untuk dirumuskan. Yang untuk murid, visi yang dirumuskan itu adalah disiplin dan sopan terhadap guru, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk guru, visinya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, masuk tepat waktu, mengajar berkreatif dan inovatif. Selanjutnya visi untuk kepala sekolah itu ada manajer, supervisor, dan motivator. Dan untuk orang tua, visinya itu adalah mendampingi anak untuk belajar. Selanjutnya itu ada pendekatan inquiry apresiatif, yaitu ini agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada peserta didik. Maka kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, ini di sini ada visi sekolah kita, yaitu terwujudnya pelayanan pendidikan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus agar mampu berkembang secara optimal melalui pendidikan dan dapat mandiri sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat yang dilandasi oleh iman dan takwa. Nah, ini tadi kan visi kita itu hampir sesuai dengan kalimat rampung yang sudah kita susun, yaitu kita yang menginginkan murid kita yang bertakwa, beriman, mandiri, serta bisa mengasah bakatnya yang bertujuan untuk menciptakan mandiri pada anak-anak didik kita, sehingga dia mampu untuk terjun di masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan pemancing kedua. Tadi kan ini sudah ada visi sekolah kita. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita itu ada yang perlu diubah atau memang visi sekolah kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah visi kita sudah sesuai atau ada yang perlu kita ubah lagi? Ditampilkan visi asli. Apakah visi sekolah kita sudah Ya. sesuai atau ada yang perlu kita ubah?
lumayan panjang ya, Iya. bahasanya panjang ya. Selanjutnya pelayanan pendidikan yang optimal bagi anak Optimal lagi secara optimal. yang mampu berkembang secara optimal bagi pendidikan dan dapat mandiri sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menjalankan gerakan yang benar untuk dirinya, keluarga. Kalau kira-kira ini udah valid ya? Iya. Bapak ini akan kita main-main saja ya. Main-main saja kan ini ya. Ada nggak yang pengumuman bahasa itu masuk dalam kata yang baru? Coba lebih pendek. Ada nggak kira-kira bahasa yang lain tapi lebih pendek sudah kita ingat? Jadi yang kategori ini masuk semua jelasnya. Pelayanan pendidikan. Kalau pelayanan boleh bisa pelayanan itu Memberikan layanan. pelayanan ya. Kalau Kita tiga memang layak memberikan layanan. Kita memang layak publik kalau di sekolah. misalnya itu Lebih ke kantor. maksudnya gini, kalau pelayanan itu kalau kita nggak masukkan, tapi makna di dalam itu kan sudah termasuk istilah ya kan. Nah, judulnya pendidikan yang optimal. Kalau pelayanan itu kan kalau pendidikan yang optimal kita beri itu kan kita melayani. Itu sebenarnya kita memang melayani. Optimal betul cuma bagi anak khusus. Agar gimana Bu kalau dapat ya? Banyak, kebanyakan ya? Optimalnya di dalam satu. Kalau menurut Bu Lili, ini kita pun ini Ini kita kita jangan diskusi main-main ya. dengan Nah, mereka ya. namanya kita diskusi. Lebih kebaikan. Kalaupun tidak berubah visi di SMB Bina Bangsa ini, sekurangnya kita sudah telah visi yang sudah ada. Artinya seperti ini, kita hari ini memberikan contoh saja bagaimana seharusnya visi itu terbentuk. Bukan berarti pemikiran seseorang yang dituliskan dalam kertas, tapi pemikiran warga sekolah sehingga terbentuknya sebuah visi. Jadi kalau misalnya itu biasanya visi itu singkat, padat, jelas. Ini yang kami pelajari. Kalau misalnya sudah sebuah paragraf itu sudah apa namanya? Sudah panjang ya. Sudah membutuhkan papan. Itu kalau ada jobnya membutuhkan papan yang besar gitu ya. Tetapi intinya sebuah visi itu menggambarkan cita-cita ke depan sekolah, tapi dalam kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ini mohon maaf sudah agak panjang. Mungkin sudah sedikit keluar dari kata-kata singkat, padat, jelas tadi. Mungkin ini perlu ditelaah kembali. Apa yang perlu kita ubah yang nantinya tidak mengubah isi ataupun konteks dari visi kita. Memang visi kita ini sudah bagus ya, sudah berpihak pada murid. Kita lihat di sini sudah ada profil pelajar Pancasilanya, kan 3 unsur visi yang harus kita hari ini wujudkan. Ya, di kurikulum Merdeka kan ada 3 hal: menggambarkan karakteristik sekolah, kemudian berpihak pada murid, dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah ada ketiga hal tersebut. Cuman bagaimana caranya kita memadatkan, meningkatkan visi ini. Sudah bagus visinya, cuma tinggal disingkatkan ataupun dipadatkan saja. Itu mungkin dari kami. Mungkin bisa kita langsung bentuk terus. Bisa, Nah, kalau mau kita bisa rumuskan. Jadi gini. Jadi masih ada. Dalam diskusi ini, nah ini yang sebenarnya yang berperan itu Bapak Ibu. Tapi cuma hanya memoderasi aja. Kami Coba moderasi nanti aja. Bapak Ibu melihat divisi sekolah sendiri ini kayaknya terlalu panjang. Apa bahasa yang
jika nanti orang yang datang membacanya Teringat itu. Nah, Kalau ini kan sampai belum, maaf ya bangun ya, belum sampai keluar apa ya tadi visinya udah lupa. Tapi kalau misalnya sebuah visi yang singkat padat dan jelas itu, ketika membaca diingat dulu terus tadi di zaman diri kreatif, kan sesuai dengan topik belajar Pancasila, teringat sampai kapanpun sepertinya. Sampai sana masih ingat. Tapi kalau baca belum aja keluar langkah apa ya tadi visi sekolah ini kan seperti itu. Ya bayangannya seperti itu. Bapak ibu ada bapaknya. Alhamdulillah sekolahnya ada bapaknya. Karena beberapa sekolah saya datang Pak Pertara, ibu-ibu semua nggak ada bapak. generasi bapak-bapak yang pendidikan itu. Alhamdulillah sekolahnya ada bapak doang. Sama Pak Pertara. Ya Pak, kalau bapak lihat gimana ini? Panjang ya? Panjang menurut bapak? Ya panjang. Kalau menurut bapak itu, Pak, artinya gini, kalau nanti kita kompromi sekolah, kalau diubah, ubah juga, boleh juga. Kita mulai diskusi. Tapi ini ingat nanti Bapak Ibu, jangan setelah kegiatan ini, jangan nanti merongrong setelah harus berubah, Iya. jangan, ya. Ini kita sebatas ini kita diskusi. Kita belajar. Nanti kesimpulannya, akhirnya ini hasil diskusi Bapak kayaknya visi kita ini kepanjangan. Tapi kami udah berdiskusi, ini ada hasil kesimpulannya cocok nggak Pak? Kalau kita ubah nanti, mungkin yang ini baru kemarin baru di printnya, kita suruh ubah lagi. Kan itu aja perkaranya. Kalaupun udah 2 tahun itu terpampang karena udah rusak, lepaskan. Sekalian kita ubah lagi yang penting itu boleh. Kalau menurut Bapak itu gimana? Kalau karakteristik sekolah itu sudah muncul ya, anak berkebutuhan khusus ini karakteristik di sini ya. Kemudian mandirinya sudah muncul di profil belajar Pancasila. Kemudian ada iman dan takwa juga profil belajar Pancasila. Kemudian yang berpihak pada muridnya. Ini modeli ya. Ini kan saya jarang ya Bapak Ibu, mendapatkan sebuah visi ada kata-kata sehingga dapat menjadi anggota perangkat undang-undangnya. Kalau visi itu saya jarang sekali membaca ada kata-kata seperti penguraian. Penguraian. Tapi kalau itu nggak mesti kita mengumpulkan penguraian, tapi ada di tujuan nanti. Jadi ya kan di sini sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menjadi anggota yang berguna bagi dirinya. Sesuai dengan kemampuannya itu sudah menunjukkan berpihak pada murid, karena murid itu kan bakatnya berbeda ya, kemampuannya berbeda, minatnya berbeda, apalagi anak berkebutuhan khusus berbeda lagi, ya kan? Jadi di sini anak berkebutuhan itu lagi agar mampu berkembang secara optimal ya. Ada pengulangan kata. Mungkin di sana optimalnya ke pelayanan. Ya. Kalau di sini ke perkembangan anak tidak. Mungkin saya bisa singkatkan sedikit, ini agak di pelajaran poin yang penting yaitu khususnya pendidikan yang mengedepankan karakter pendidikan anak khusus yang dapat pilihan mandiri dan kreatif. Dan ada profil belajar Pancasila Iya, ya. ada. Sudah ada karakteristik sekolahnya, nampak Coba di bisa diketik ibu di slide lain. Nanti ditawarkan aja kepada kepala sekolah pada saat koordinasi ya. Iya. Kemudian Selanjutnya pendidikan. Pendidikan yang mengedepankan
Minggu, oh dia Ini sini dia langsung langsung habis loka ya. Minggu kita loka tanggal 9. Berarti Senin 12-nya 12 tulisnya. Tulis saja nggak apa-apa. Nanti kan kami nggak ada lagi andil di sini Pak ya. Kami hanya memprakarsai saja, hanya apa namanya mengarahkan seperti inilah alur kita membuat sebuah visi di sekolah. Bukan dari pemikiran seseorang yang langsung ditulis, langsung ditempel di papan. Jadi itu adalah ide-ide kreatif dari seluruh warga sekolah dengan memperhatikan karakteristik sekolah yang tadi berpihak pada murid dan profil belajar Pancasila. 3 hal itu nggak boleh luput dari sebuah visi di sekolah. Boleh? Jadi biasanya itu dalam kita sosialisasi visi itu berapa lama? Itu biasanya bagaimana prosesnya itu alurannya bagaimana di sini? Kita bagi-bagikan untuk masyarakat soalnya. Ya, ada beberapa cara sih ya. Yang pertama mungkin dalam rapat sosialisasi bersama komite sekolah, menghadirkan komite di sini. Komite sekolah paling kurang, kemudian guru, kemudian orang tua peserta didik dan peserta didik sendiri. Artinya warga sekolah. Kemudian dalam banner-banner juga boleh, ya. Banner kita buat banner sosialisasi visi sekolah SLBN Bina Bangsa. Tahun pelajaran ataupun periode buat di banner juga boleh. Kan sosialisasi kan ada beberapa cara ya, dengan rapat, dengan banner ataupun poster-poster. Silakan pilih cara yang bagaimana. Tetapi yang sering kita lakukan adalah dengan rapat sosialisasi, menghadirkan komite, menghadirkan orang tua, peserta didik itu sendiri dan guru. Oke. Jadi Ini visi prakarsa perubahan. Ini adalah visi prakarsa perubahan dari JGP dari Kulina dan saya. Kalau visi prakarsa perubahan itu tentunya generasi yang mandiri dan berasa mulia. Sedangkan visi prakarsa saya sendiri yaitu tentunya peserta didik yang beriman, bertakwa, terampil dan mandiri. Dan jadi tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa ada perubahan visi yang bisa kita diskusikan nanti kita ubah ke depannya. Jadi kesimpulannya pertama itu apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah, yaitu yang saling membantu dan berperan aktif dalam pengembangan dan keberhasilan bersama sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, yang siapa saja yang berkolaborasi, dan di sini itu ada guru, orang tua, kepala sekolah, dan pengawas untuk mewujudkan visi sekolah kita. Sekian presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jawabkan Pak sedikit ya ya. boleh. Baik Bapak Ibu, ini nggak berikan salam lagi ya, karena dari tadi udah dimulai oleh Pak Murtala. Saya hanya melakukan penguatan terhadap diskusi yang kita lakukan hari ini mengenai visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sudah memberikan andil dalam diskusi dengan mengisi kalimat rumpang yang tadi dipandu oleh CGP 2 CGP hebat kita, yaitu Ibu Nurinawati dan Ibu Mirawayuni. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk CGP hebat kita. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi ada sedikit perubahan yang kita lakukan terhadap visi sekolah yang lama. Jadi, walaupun nanti tidak berubah, Bapak Ibu jangan berkecil hati, karena ini kita perlu koordinasi dengan pimpinan. Apa kehendak dari pimpinan nanti akan disampaikan kepada warga sekolah terhadap visi sekolah yang baru.
tergantung dari hasil koordinasi nanti dengan pimpinan yang akan ibu-ibu lakukan, dua ibu CGP lakukan pada tanggal 9 Agustus 2024. Kemudian apabila ada perubahan, ada ACC dari pimpinan, maka ibu-ibu mempersiapkan lagi sosialisasi bersama kepala sekolah sekarang. Ada kepala sekolah sekarang di depan. Ibu-ibu memberikan visi yang baru tadi Bapak dan Ibu buat, setelah Bapak Ibu ubah ataupun Ibu tambah kepada kepala sekolah. Untuk selanjutnya kepala sekolah akan mengadakan sosialisasi yang dibantu oleh ibu-ibu. Sosialisasi oleh kepala sekolah dibantu oleh ibu selaku CGP. Terserah caranya bagaimana. Seperti saya sampaikan tadi, yang lazim kita lakukan untuk sebuah sosialisasi visi adalah mengundang komite sekolah, ditambah juga pengawas sekolah, komite pengawas, orang tua peserta didik, guru yang ada di sekolah atau ibu dan peserta didik, artinya warga sekolah. Kalau warga sekolah di sini ada petugas kantin, ada petugas kebersihan, mereka juga kita undang untuk mensosialisasikan visi baru kita. Supaya apa? Kita mengundang stakeholder ataupun unsur-unsur tersebut supaya visi yang sudah kita rancang tersebut dapat berjalan dengan baik. Bukan visi itu hanya sekedar ditulis, dipajang ataupun ditempel, tetapi visi itu dijalankan oleh seluruh warga sekolah agar apa? Agar terwujud. Itu kan cita-cita ya, agar terwujud cita-citanya. Makanya seluruh warga sekolah harus paham, harus tahu visi yang telah dirancang. Jadi bukan hanya tempelan, menghiasi dinding seperti itu, tetapi adalah sebuah cita-cita ke depan yang ingin kita capai. Untuk siapa? Untuk seluruh warga sekolah SLBN Bina Bangsa ini. Seperti itu kira-kira ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mungkin itu saja penguatan dari saya. Yang terakhir mungkin saya baca sedikit kembali visi yang tadi sudah kita sepakati, yaitu terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter anak berkebutuhan ini ya, betul ya. Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter anak berkebutuhan khusus yang berakhlak mulia, mandiri dan kreatif. Nah, itu dia ketiga unsur yang di di poin ataupun unsur yang harus ada pada visi sudah ada. Ada karakteristiknya, yaitu berkebutuhan khusus, karakteristik sekolah SLBN ini. Kemudian berpihak pada murid, yaitu mengedepankan pendidikan, mengedepankan pembentukan karakter. Kemudian ada profil belajar Pancasila. 3 indikator, yaitu berakhlak mulia, mandiri dan kreatif. Demikian Bapak Ibu sekalian penguatan dari saya. Adakah yang Pak Murtala ingin sampaikan? Sudah cukup. Mungkin kami selaku pengajar praktik hari ini, saya Nur Laili dan Pak Murtala mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal yang kurang dari kami, ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan, lain lubuk lain ikannya ya. Mungkin saya berbeda, orang yang berada di pinggir pantai dengan melawan ombak seperti itu, suara saya agak keras karena melawan ombak setiap hari bersuara. Mungkin dengan ibu-ibu yang berada di daerah sebelah sini yang lemah lembut ya, mungkin karakter kita berbeda, tetapi dengan satu tujuan adalah merdeka untuk Indonesia sesuai dengan konteks 17 Agustus kita. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.